Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan mengulas tentang jenis-jenis administrasi perkantoran. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ade dan ministre, di mana kata ade bermakna intensif, sedangkan ministre bermakna pengabdian atau pelayanan atau juga servis. Administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan dua orang atau lebih dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut pendapat De Liangji dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern tahun 2009, ada 8 unsur administrasi perkantoran, di mana kedelapan unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang tak terpisahkan dalam menunjang seluruh proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kedelapan unsur administrasi tersebut yang pertama pengorganisasian. Pengorganisasian adalah rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur yang kedua adalah manajemen, yaitu merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Yang ketiga adalah tata hubungan. Tata hubungan merupakan rangkaian perbuatan untuk menyampaikan warta dari satu pihak kepada pihak lain dalam urusan kerjasama atau dalam usaha kerjasama. Selanjutnya ada kepegawaian, yaitu merupakan rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus para tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Unsur yang kelima adalah unsur keuangan, di mana rangkaian perbuatan mengelola segi-segi perbelanjaan dalam usaha kerjasama. Unsur administrasi yang keenam adalah unsur pembekalan, yaitu segenap rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftarkan, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Unsur selanjutnya adalah unsur tata usaha, yaitu merupakan rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Unsur administrasi yang terakhir adalah unsur perwakilan, yang mana merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Kegiatan administrasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kegiatan manajemen lainnya, yaitu diantaranya, pertama adanya sekelompok orang. Di dalam administrasi memerlukan beberapa orang untuk melakukan kegiatan administrasi. Seperti contoh, ketika membuat surat bisa dilakukan oleh seseorang. Namun, ketika kita membuat surat, kita tidak mungkin membuat surat untuk diri sendiri. Tetapi kita perlu membuat surat untuk orang lain, karena surat merupakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Artinya, kita memerlukan peran pihak atau orang lain untuk menjalankan administrasi terkait persuratan tersebut. Karakteristik administrasi selanjutnya adalah adanya kerjasama. Kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih dari satu orang, yang menimbulkan akibat yang tidak akan terjadi jika dilakukan seorang diri. Dalam melakukan pekerjaan kantor pun demikian, diperlukan sebuah kerjasama. Jika salah satu pihak tidak mau bekerja sama, tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Seperti contoh, jika tidak terjalin kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan di kantor, pekerjaan tidak akan selesai dengan baik. Pimpinan akan marah karena pekerjaan bawahan yang dianggap tidak memuaskan, sedangkan bawahannya pun akan ikut kesal karena dimarahi oleh pimpinan. Jadi, hal yang terjadi bukanlah kerjasama, melainkan pertentangan. Selanjutnya, karakteristik adanya proses atau usaha yang berkesinambungan, di mana sudah dijelaskan sebelumnya ada 8 unsur administrasi perkantoran.
maka 8 unsur tersebut harus bekerja secara berkesinambungan. Seperti halnya contoh sederhana, pencatatan pembayaran gaji yang merupakan bidang keuangan, sudah tentu berdasarkan catatan kehadiran milik pegawai. Karakteristik selanjutnya adalah adanya pembagian tugas, di mana pegawai yang satu dan yang lain mempunyai peran yang berbeda, serta harus saling mendukung. Pegawai yang menguasai komputer akan bekerja di bagian komputer, seperti bagian data. Pegawai yang menguasai bidang keuangan, maka beliau akan bekerja mengurus bidang keuangan. Pembagian peran yang berbeda akan bersinergi satu dengan yang lainnya, sehingga saling mendukung dan melengkapi. Sehingga kekurangan pada setiap individu akan ditutupi oleh individu yang lainnya. Selanjutnya, adanya karakteristik bimbingan kepemimpinan dan kepegawaian. Untuk menjelaskan karakteristik yang seini, maka Ibu akan memberikan sebuah contoh gambaran. Misalnya, bagaimana dengan penerapan di sebuah kantor. Di sebuah kantor ada pemimpin dan ada juga pegawai atau pelaksana. Pemimpin akan memberikan arahan kepada pegawai, termasuk melakukan pembinaan, pemberian motivasi, serta pengawasan agar mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok mereka. Jadi, mereka tidak melenceng dari jalan yang sudah diarahkan dan dapat bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang baik, sehingga bawahan mempunyai sikap hormat kepada pimpinannya. Karakteristik administrasi yang terakhir tentunya adanya tujuan. Tujuan merupakan cita-cita dan impian yang hendaknya diraih oleh suatu organisasi. Tugas untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dibebankan kepada pimpinan atau manajer, tentunya dibantu oleh karyawan yang lain. Mengingat pentingnya penetapan tujuan sebagai bagian dari fungsi perencanaan, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai visi, pengalaman, dan wawasan yang luas. Sekian materi yang Ibu sampaikan tentang jenis-jenis administrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.